Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian ya. Nah, tapi untuk satu ini kita jawab dulu requestan teman kita yang kepengen tahu nih, khususnya untuk pemula yang pengen banget trading atau investasi, dimulai dari mana sih aplikasinya sampai kita benar-benar bisa menjadi pro lah. Ibaratnya kita udah terbiasa sama market ya. Yang pertama, kalau kalian masih pemula, cobain dimulai dari aplikasi Pintu nih. Aplikasi Pintu ini mudah, tampilannya, cara ordernya juga mudah, open posisinya juga mudah, dan resikonya nggak terlalu besar seperti trading kripto lainnya yang berjenis futures. Karena di aplikasi Pintu ini kalian bisa trading dengan jenis spot, yang dimana kalau kita salah memprediksi arah market, palingan kita cuman terkena yaitu minus. Tapi nggak apa-apa, karena suatu saat dia naik, kita bakalan profit. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kayak ibaratnya kalian beli emas ya, kalau di spot nih ya, kalian beli emas nih, ternyata emas itu besok harganya malah turun. Seharusnya kita beli di harga 1 juta 1 gramnya. Ini kira-kira 1 gramnya 1 juta ya. Dan besok turun nih. Kita minus dong. Berarti harga emas kalau kita jual saat itu berarti kita rugi dong ya. Turun ternyata turun sekitar 900 ribuan. Berarti kita rugi 100 ribu kalau kita jual saat itu. Tapi kalau ternyata besoknya lagi dia naik lebih dari 1 juta per gramnya, taruhlah 1 juta 200, 1 juta 100, lalu kita masih profit sekitar 100 ribu kalau kita jual saat itu, pas saat naik harganya. Nah, contohnya seperti itu kalau spot. Ya, beda cerita kalau yang futures, nanti kita bahas. Nah, dimulai dari situ dulu untuk kalian untuk pemula ya, seperti yang gue bilang, seperti yang ada di grup gue ya, yang gue bikin itu semuanya khusus kayak ini untuk pemula tradingnya harus dimulai dari aplikasi A, lalu nanti nyusul ke B, ke C, ke D. Nanti kalian udah paham lah. Dan untuk tekniknya semuanya sama aja. Lalu yang kedua pakai aplikasi peluang. Nah, aplikasi peluang ini sedikit lebih lengkap dibandingkan aplikasi pintu. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ada grafiknya. Kalau di aplikasi pintu kalian bisa lihat sendiri. Aplikasi pintu cuman ya kita cuma baca teknikal. Untuk belajar teknikal informasi candle bagus banget. Cuman kalau untuk kayak memanfaatkan kayak MA, moving average, MACD dan lain-lain grafik atau alat bantu lainnya itu lebih lengkap di aplikasi peluang. Ketika kalian udah terbiasa sama aplikasi pintu, cobain aplikasi peluang. Nah, nanti dari aplikasi peluang kalian bisa kemana aja tradingnya. Lebih tahu alurnya itu lebih enak dibandingkan kalian nggak paham apa-apa. Kalau menurut gue gitu. Ibaratnya nih, ketika kita belajar dari A sampai Z, kalau kita mulai dari Z kan kayaknya membingungkan. Makanya kalian harus mulai dari A dulu. Jadi sabar aja, prosesnya nikmatin. Yang penting kalian tahu arahnya mau kemana. Nah, dari situ ketika kalian dari aplikasi peluang udah kayak paham pelajari grafiknya, semuanya, fundamentalnya, ya kan, koin kriptonya, informasi channel udah jago lah. Ibarat kalau kalian udah pindah dari aplikasi pintu, minimal udah tahu cara membaca arah market tentang informasi channel dan SNR. Itu yang utama. Jadi, kalau gue sendiri, kalau kalian tanya, gue dimulai dari mana saat itu, sekitar 5 tahun berlalu, asik. Cerita ya, sedikit 4 tahun atau 5 tahun yang dulu gue memulai sebuah trading. Sebenarnya sih udah tahu lama, cuman karena resikonya besar. Jadi gue tuh tipe orang yang menganalisa dulu, meskipun gue udah tahu nih ada cara menghasilkan uang yang lebih menguntungkan. Tapi gue lihat dulu dong resikonya. Saat itu gue coba reksadana, dimulai reksadana, investasi lainnya yang menurut gue resikonya nggak terlalu besar. Nah, kalau trading itu emang resiko terlalu besar. Makanya kalian harus siap mental. Siap mental dalam artian ya siap kalau kalian bakal rugi atau minus. Apalagi yang baru mulai nyebur. Ya baru mulai. Nah, saat itu gue coba dan ya seperti kalian semua masih rugi ya, masih kayak ada profit, rugi, profit, rugi, profit, rugi. Tapi tetap gue konsisten belajar terus. 1 tahun masih terus belajar, 2 tahun, 3 tahun ya hampir ya. Sampai sekarang pun masih belajar ya. Intinya masih kayak mending lah, masih mending kayak udah ada kayak profitnya udah lumayan dibandingkan tahun-tahun yang berikut. Jadi gitu. Tapi yang gue tetap semangat saat itu, yang satu yaitu teknik yang gue pelajarin itu nggak akan pernah berubah. Nggak akan pernah berubah karena bukan teknik fundamental, tapi teknikal analisis candlestick. Jadi nggak akan berubah kecuali nggak tahu deh ya berubah banget. Tapi menurut gue nggak akan berubah karena candle itu begitu aja. Kecuali fundamental. Fundamental itu kan kayak seperti pemberitaan wabah tentang ekonomi dan lain-lain itu kan selalu berubah setiap tahunnya. Nah, itu emang kita perlu terus upgrade diri. Yang nggak ada masalah kalau kalian belajar di situ juga. Gue juga kadang masih mulai kayak belajar fundamental. Tapi gue tetap di technical analysis. Oke, kita lanjut lagi. Dua aplikasi tadi. Nah,
Setelah di aplikasi peluang, nanti gua kemana ya, Hen ya? Oke, spot udah bisa nih, futures kalian cobain. Tapi ingat, future itu bisa kehilangan uang kalian, nggak minus. Jadi ketika kalian open posisi, ceritanya kalian mau open posisi sell di market crypto futures. Dan contohnya Binance. Dan ternyata dia malah naik. Nah, kalian di situ, kalau dia sampai nggak balik ke titik awal kalian open posisi atau sesuai prediksi kalian nih, kalian open posisi sell di sini, ternyata dia naik ke atas dong. Berarti rugi nih, minus. Ya oke. Nah, kalau dia ke atas terus sampai menyedot nih. Kalau modal kalian nggak cukup buat meng-backup ya kan, minus kalian untuk membayar lah ya. Nah, nanti lama-lama bakalan ketutup sendiri dan uang kalian hilang ludes. Tapi beda cerita kalau kalian dia ke atas ternyata di sini kalian modal kalian tuh masih bisa nge-backup lah, ibaratnya itu disebutnya margin kali ya kalau dalam artian forex. Nah, dan dia ke bawah lagi. Set, aman. Dia melewati open posisi sell kalian, dia ke bawah dan kalian bakal profit. Nah, tapi itu gunanya nanti kalian harus menggunakan yang namanya stop loss dan take profit. Jadi nggak bisa kalian cuma ngandelin open position sell nih, nanti ternyata market masih ke atas, gue tungguin dia pasti nanti ke bawah. Ya emang pasti ke bawah, masalahnya modal kalian itu bisa nggak tahan nggak buat backup minusnya dari kripto tersebut, fitur tersebut. Tergantung modal juga. Tapi kalau modal kalian besar juga cuman dia ke atas terus, ya lama-lama habis juga. Itu yang bikin kita ngeri guys. Makanya itu seterah kalian ya. Kalau kalau kalian mau tetap di spot silakan, nggak apa-apa, bagus sih, aman juga, nggak deg-degan. Tapi kalau udah di futures, forex, itu tingkatannya menurut gua udah di pucuk. Tingkat resikonya ya guys ya. Tingkat resikonya tuh udah di atas banget, yang dimana kalian mental kalian tuh terus dihancur-hancurin sama market. Aduh, udah pernah ngalamin gimana gua hancurnya modal gua di market, yang di ketika kita profit tuh enak banget. Berpikir kita masih kayak logika, teknik kita masih main, materi kita masih main. Tapi nanti ketika kita udah ngeliat ternyata minus, waduh deg-degan nih. Kita asal-asal ini nanti mikir bla 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 bla, bodo amat. Kadang ada yang pasrah, kadang ada yang gede, kadang ada ya apa emosi kalian bakal dimainin di market. Jadi harus benar-benar terus latih terus ya. Itu semua bakalan berkembang sendiri ketika kalian terus praktek, entah kemampuan kalian. Nah, untuk gaya trading masing-masing nanti ada sendiri. Seperti kalian nyamannya gue di 1 hari nih, gue nyamannya di trading di 1 jam, gue nyamannya trading di 4 jam, di seminggu, di sebulan, 2 bulan, gue nyamannya. Itu gaya trading masing-masing gue serahin ke kalian. Nggak usah ngikutin gue yang trading singkat, ya. Nggak usah, nggak perlu. Karena gue sendiri cuma ngajarin tekniknya aja, caranya mulai dari mana nih kalau kita mau trading. Dan gue kasih tahu resikonya nih seperti ini. Kalau kalian trading, kalian siap nggak kehilangan uang kalian? Kalau nggak siap, jangan. Mending kalian cari investasi lain aja. Dan nggak wajib juga kok. Nggak wajib juga buat kalian nontonin video gue juga, ikutin cara-cara gue. Karena di sini gue hanya sekedar info untuk kalian belajar trading. Oke, dari 2 aplikasi tersebut, nanti kalian bisa ke toko kripto, Indodax, terus bisa ke Binance, terus bisa kemana lagi, Forex bisa ya. Kalau udah pelajarin teknik analisis, berarti bisa ke Forex. Nanti kalian cobain Forex juga ya, kalau kalian emang ada eh, keinginan untuk trading. Jadi tapi baik lagi sih diri sendiri. Ada yang sukanya, gue trading kripto aja, gue trading saham aja. Trading saham juga bisa kok pakai teknik analisis, tapi dia digabung sama teknik fundamental lebih gitu. Soalnya saham itu gimana kita memperdagangkan saham dari perusahaan. Soalnya bukan mata uang, jadi saham itu sejenis apa ya, gue jelasin. Nanti gue jelasin deh di video selanjutnya. Karena udah 9 menitan, udah hampir 10 menitan juga. Jadi tetap ya, disclaimer, nggak ada kayak wajib kalian ikut gabung ke grup gua, ikut nontonin video gua, ikutin jalan gua, itu semua orang seterah. Ya, ini hanya sekedar info loh. Dan gue juga udah kasih tahu di awal, resikonya bisa kehilangan uang, bisa ditipu juga. Banyak banget teman-teman yang udah ketipu, gagal cuma mengiming-imingkan investasi dengan keuntungan yang lebih besar. Sebenarnya eh, apa ya? Setiap hal itu selalu bisa dimanfaatkan dengan cara baik, untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Jadi sebelum kalian mencoba, coba analisa sendiri, jangan tergiur akan rayuan manusia, karena nggak semua manusia itu apa namanya, berniat baik untuk kalian ya. Jadi coba ketika kalian nyoba sesuatu, pastiin itu aman dan pastiin kalian tahu resikonya.
kalian ikhlas, ibaratnya kalian tuh kalau ketika kalian rugi ya udah dengan modal segini nggak apa-apa deh, gue dengan modal coba segini aja buat belajar aja biar tahu ini apakah benar atau enggak. Intinya gitu aja. Ya, yang seperti gue bilang, semua orang pernah ditipu, pernah. Semua orang pernah rugi, pernah. Tapi itu tergantung kalian menyikapinya aja. Oke, mungkin cukup sampai sini aja. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua. Dan kalau kalian ada requestan dari teman-teman yang mau seputar investasi, bisa DM IG gua atau bisa langsung di kolom komentar video gua. Di TikTok gua juga kadang bikin konten juga. Di situ juga banyak sih. Kayaknya lebih banyak berinteraksi ya di TikTok itu orang-orangnya. Banyak yang komen. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih yang udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video.